Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah, dan kita masuk pada perkataan mu'allif rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun laman khifta sayfahu aw asah. Berkata pengarang Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, memerintahkan manusia ke dalam kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran hukumnya wajib, kecuali orang yang kau takuti pedang dan tongkatnya. Baik. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang perkara yang pertama kali diperintahkan di dalam seluruh kitab-kitab langit. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala baik dalam Taurat, Injil dan juga Al-Quran? Perintah pertama adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, agar kita mengajak manusia ke dalam kebaikan, dan tidak ada kebaikan melebihi tauhid, dan mencegah dari kemungkaran, dan tidak ada sesuatu yang paling mungkar melebihi kesyirikan. Baru kemudian perkara-perkara di bawahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita semua, manusia itu terkadang ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang disebut dengan ahli taat, ada juga yang menjadi ahli maksiat. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik. Itulah macam-macam manusia hidup di permukaan bumi. Kemudian juga di antara manusia ada yang menjadi pelaku kesesatan, pelaku maksiat. Ada juga orang yang berusaha untuk menghilangkan kesesatan dan maksiat. Tapi ada juga yang sakit diam, ya tidak bermaksiat, ya tidak juga mengingkari kemaksiatan. Dan itu digambarkan di dalam kisah Ashabus Sabti. Antum pernah mendengar kisah Ashabus Sabti tentang orang-orang Yahudi yang digambarkan dalam Al-Quran yang hidup di sekitar lautan, di mana penghasilan mereka itu hanya tertambat kepada ikan atau nelayan. Sementara bagi orang-orang Yahudi itu ada satu hari yang sakral menurut mereka, tidak boleh digunakan aktivitas dunia sedikit pun. Memang hari itu mereka tidak boleh kecuali hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masalahnya Allah menguji mereka. Di hari-hari yang lain
ikan-ikan itu tidak tampak. Tetapi di hari sakral itu, hari Sabtu, justru ikan itu loncat-loncat seolah-olah melambai-lambai kepada para nelayan. Itu ujiannya. Pada awalnya Ashabus Sabti ini, orang-orang Yahudi yang hidup di pinggiran pantai ini, mereka masih ketakutan untuk melakukan hal-hal yang melanggar di hari Sabtu. Tapi sekali lagi, di lingkungan manapun pasti ada orang baik, pasti ada orang jahat. Lah kemudian muncullah orang-orang yang jumlah mereka tidak banyak, mulai menggagas untuk mengambil ikan di hari Sabtu, tetapi tidak secara langsung di hari Sabtu. Mulai mereka membuat makar kepada Allah dan orang-orang yang beriman dengan cara dibuat jalur ikan. Nanti kalau ikan di hari Sabtu datang akan terperangkap ke jalur itu, dan mereka siap memasang jaring, tetapi tidak di hari Sabtu, mereka pasang di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu dan diangkatnya di hari Ahad. Jadi kan tidak langsung mengambil ikan di hari Sabtu, karena masang jaringnya sore hari sebelum masuk waktu Sabtu, masih hari Jumat. Kemudian diambilnya sore hari setelah hilang Sabtu, malamnya masuk Ahad. Mereka ambil jaringnya sehingga mereka mendapatkan ikan yang ada di hari Sabtu. Sekali, dua kali, tiga kali tidak terjadi apapun. Tidak ada azab, tidak ada tanda-tanda turun azab, sehingga mereka keasikan seperti itu. Lambat laun mereka berpikir, ini kan hari ikan di hari Sabtu, sementara perjanjian Bani Israel itu siapapun yang melanggar pasti akan diturunkan azab. Tidak ada azab, sehingga mereka tidak yakin dengan itu. Akhirnya kemudian mereka pun bukan mengambil ikan di hari Ahad saja, tetapi mereka sudah berani nyemplung di hari Sabtunya langsung. Lah ketika mulai berani, mereka kemudian mengambil ikan langsung di hari Sabtunya. Disinilah manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang kemudian bergabung dengan orang-orang para pelaku maksiat itu. Justru mereka ikut-ikutan mengambil ikan di hari Sabtu. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang berusaha ingkar kemungkaran, mengingkari kemungkaran, jangan mengambil ikan di hari Sabtu kalian, nanti azab Allah turun kepada kalian. Tetapi ada kelompok yang ketiga, memang mereka tidak ikut-ikut cari ikan di hari Sabtu, tetapi mereka pun tidak melarang kepada orang yang mengambil ikan di hari Sabtu. Lebih parahnya lagi, orang ketiga ini justru menasihati orang yang kedua yang keras kepada orang yang mengambil ikan di hari Sabtu, dengan mengatakan, sudahlah, biarkan mereka, janganlah engkau mengingkari kemungkaran kepada mereka, mereka umat yang diazab, biarkan saja, gak usah bising. Berarti dari sini manusia terbagi tiga. Ada pelaku maksiat, ada orang yang mencegah kemaksiatan, ada orang yang diam dari kemaksiatan walaupun dia bukan pelaku maksiat. Padahal kalau ini terjadi, perhatikan sebuah sabda Nabi SAW di dalam hadis Nabi SAW tentang permisalan orang-orang yang membiarkan para pelaku maksiat itu dibiarkan, tidak dicegah kemungkaran. Hadis ini bagus sekali. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, "Matsalul qa'im ala hududillah wal waqi'u fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaluha fa kana alladhi fi asfaliha
idastaku minal ma marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan lam nu'dhi man fawqana fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Nabi SAW mempermisalkan orang yang membiarkan kemungkaran dengan orang yang berusaha untuk mencegah kemungkaran. Dipermisalkan kata Rasul seperti kapal. Kapal itu 2 lantai. Ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Tentu yang tinggal di atas itu banyak kemudahan karena ruang terbuka di atas itu kan. Kalau di bawah kan ruang tertutup. Jadi kalau orang-orang yang di atas itu mengambil sesuatu air, umpamanya ngambil air di lautan, tinggal ngulur tali saja pakai ember kan, diciduk saja kan, diangkat. Banyak mereka hendak cuci tangan, hendak membersihkan sesuatu gitu ya. Yang di atas lebih mudah karena terbuka masalahnya, tinggal lempar tali, kasih ember saja sudah dapat air. Nah orang-orang yang di bawah ini kan tertutup dalam kapal itu. Mereka kalau mau ngambil air susah, sehingga kalau mengambil air mereka harus ke atas kan, ke lantai kedua ya, ke lantai kedua, dan selalu mengganggu lantai kedua. Mungkin mereka lagi tertidur, orang yang di bawah naik ke atas, terganggulah orang yang di atas itu. Kemudian sebagian mereka berdiskusi yang di bawah ini, gimana ini caranya supaya kita tidak mengganggu saudara kita di atas, karena kalau setiap kita ke atas mereka terganggu terus. Mau ngambil air saja terganggu. Akhirnya diskusilah sebagian mereka, terciptalah satu gagasan. Yang menggagas ini orang bakhil, ya orang jahil, orang bodoh, orang dungu gitu. Dia mengatakan, biar kita tidak mengganggu orang yang di atas kalau kita ambil air, gimana kalau kita bolongi saja kapal? Bodoh nggak tuh? Bodoh. Kita bolongi saja kapal itu, jadi nggak usah ke atas lagi. Ya, kasihan orang atas keganggu terus kalau kita mau ngambil air di lautan itu. Nih kalau dibiarkan nih, pendapat ini kalau disetujui ini sampai dia membolongi kapal, apa yang terjadi? Tenggelam semuanya. Kalau tidak dikasih tahu jangan bolongi kapal, tenggelam semua kapal ini. Bukan pelakunya saja yang tenggelam, kapal-kapalnya tenggelam, mati semuanya. Tapi kalau kemudian orang yang di atas itu berusaha menasihati, jangan, nggak apa-apa lah kamu ganggu saya juga, ya, selamat semuanya kan? Kata Nabi SAW, seperti itulah permisalan orang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Orang yang mencegah kemungkaran itu seperti itu. Kalau dibiarkan para pelaku maksiat itu, maka masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada fitnah azab yang kalau ditimpakan itu, yang terkena bukan orang-orang yang melakukan kezaliman saja, tetapi orang-orang baik pun terkena imbasnya. Lihat kalau kita lihat musibah di negeri kita gitu, entah tsunami, entah gempa, entah apa-apa, yang mati kan bukan orang-orang jahat saja kan, ustadz, ulama, orang baik, orang taat, sedekah ikut juga terkena. Itulah ulah daripada kalau kita biarkan kemungkaran itu terjadi. Lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummul Mukminin, bukan Aisyah, Ummul Mukminin, Ummul Hakam Zainab bintu Jahsyin, dari Zainab bintu Jahsyin, Ummul Mukminin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaina faza'an. Jadi suatu ketika Rasul, ketika giliranku, kata Zainab, masuk ke rumah itu ketakutan wajahnya.
Kemudian tiba-tiba Rasul mengatakan la ilaha illallah wailun lil arabi min syarril qad iqtarab. Tiba-tiba Rasul mengatakan la ilaha illallah, celaka bangsa Arab, sungguh kejelekan sudah dekat menemui mereka. Fatahal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj, karena telah bolong tembok daripada Ya'juj dan Ma'juj. Dan Rasul melingkarkan ibham, Rasul mengatakan ibham dengan sababa seperti ini, kata Rasul. Tembok Ya'juj dan Ma'juj sudah lubang seperti ini, ya. Kemudian kata Zainab, ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun, apakah kita semua akan dihancurkan oleh Allah sementara di antara kita masih ada orang-orang baiknya? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am idza kathural khabath, ya, kalau seandainya keburukannya jauh lebih mendominasi dibandingkan kebaikannya. Kalau seandainya orang-orang itu lebih banyak tidak mengingkari kemungkaran dibandingkan yang mengingkari kemungkaran, maka akan dibinasakan. Artinya walaupun masih ada yang memerintahkan kebaikan dan yang mencegah kemungkaran, kalau jumlah mereka sedikit dan kebanyakan mereka tidak melakukan itu, tetap akan diturunkan azab kepada mereka. Bagaimana bagi yang sama sekali tidak ada orang yang mengingkari kemungkaran? Itu zahir daripada hadis ini seperti itu. Adalah orang yang mengingkari kemungkaran, tapi tidak banyak. Kebanyakan mereka membiarkan kemungkaran gitu. Ini pun tetap akan dibinasakan. Jadi kalau kita semuanya serentak gitu ya, antum mengingkari kemungkaran, yang lainnya juga begitu semuanya, maka alamat bahwa sebuah tempat itu akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, mengingkari kemungkaran itu tetap ada faedahnya, tetap. Karena ada orang yang berpikir, saya sudah nasihati dia, Ustaz, kayaknya biasa saja, kayaknya ada kapasnya di telinganya itu, Ustaz, kayak gak denger dia. Ikhwatu fiddin, pengaruh dakwah itu tidak mesti hari itu antum ngomong, hari itu dia berubah, kan gitu. Karena kewajiban kita itu kan hanya menyampaikan hidayatul irsyad. Soal taufik itu milik Allah. Tetapi sebenarnya pengaruh mengingkari kemungkaran itu ada, tidak mungkin tidak ada, walaupun sedikit ataupun banyak gitu. Contoh umpamanya, antum membiarkan anak antum tabarruj. Ada seorang muslim punya anak perempuan tabarruj, pakai pakaian yang membuka aurat. Kalau antum kemudian tidak memberitahu anak antum jangan menggunakan pakaian itu, tutup auratnya, kemudian anak ini malah terbuka auratnya kemudian keluar, yang rusak bukan anak antum saja, tapi bisa menularkan kepada orang lain. Boleh jadi gadis-gadis yang lain memandang anak antum, oh bagus juga, beli di mana dia? Nah, cobalah tanya, nah, kan? Akhirnya dicontoh orang kan. Ya. Main ke temannya, kata temannya bagus sekali bajumu itu, beli di mana? Akhirnya ikut-ikutan mau beli kan. Gara-gara anak kita yang tidak menggunakan aurat dan tabarruj kan. Tertularlah orang-orang lain yang tadinya tidak membuka aurat jadi membuka aurat. Kalau ditegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka tercegah semuanya. Anak antum tercegah, orang lain pun ikut tercegah, gitu maksudnya. Maka selamat semuanya. Jadi ada pengaruhnya. Dan kalau membiarkan, pengaruhnya lebih rusak lagi. Ataupun umpamanya antum di pasar, ya, ada orang yang mungkin ibu-ibu belanja. Kalau di negeri kita kan memang repotnya pedagang itu kebanyakan perempuan ya. Kalau di Arab terbalik, laki-laki, perempuan yang datang belanja. Kita pula dibalik, ibu-ibu yang jualan, antum pula yang belanja.
Jadi kalau seandainya coba orang-orang yang ke pasar itu dinasihati, umpamanya dia pakaiannya membuka aurat dan nampak dia seorang muslim gitu, boleh jadi mungkin dia akan berhenti, minimalnya dia malu lah ya. Ketika besoknya kata suaminya, ayo kita ke pasar, pakai pakaian itu. Anda mau saya pakaian itu, kenapa? Kemarin saya ditegur sama abang itu kan, itu kan bisa saja jadi malu kan, minimalnya ada malu ya. Jadi pasti ada pengaruhnya. Mengingkari sebuah kemungkaran itu pasti ada pengaruhnya, walaupun tidak banyak, walaupun timbul rasa malu lah, walaupun sama sekali umpamanya tidak diterima, sama sekali tidak diterima, minimalnya kita dapat pahala karena kita sudah menyampaikan kewajiban Allah. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu hukumnya wajib. Walaupun ada khilaf ulama, apakah wajib di sini wajib ain ataukah wajib kifayah. Ada yang mengatakan wajib ain, ada yang mengatakan wajib kifayah, ada yang menjamak kedua-duanya, lihat situasinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat dalam Al-Qur'an bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu diambil dari surah Al-Kahfi, dari 3 surat, ada 3 kisah, bahwa dilakukan dengan 3 perkara. Pertama dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Kemudian dengan lisan, naik sedikit dari hati ke lisan. Kemudian dengan kekuasaan, dengan perbuatan. Dan ini dirangkum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam tastati' fa bi lisani, fa illam tastati' fa bi qalbi, wa dzalika ad'aful iman. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegah dengan kekuasaan kalian, dengan perbuatan kalian. Kalau tidak bisa, maka dengan lisan kalian. Kalau tidak bisa, maka dengan hati kalian, dan itu selemah-lemahnya iman. Perhatikan 3 kisah dalam surah Al-Kahfi. Pertama, kisah Ashabul Kahfi sendiri. Yang kedua, kisah Ashabul Jannataini. Dan yang ketiga, kisah Dzulqarnain. Ini menjelaskan hadis ini. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Kalau kita melihat kisah Ashabul Kahfi di dalam surah Al-Kahfi, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di dalam surah Al-Kahfi, menjelaskan tentang anak-anak muda yang berjumlah 7 orang dan yang ke-8-nya seekor anjing. Lah, ketika sang raja membuat pesta kerajaan dan harus dihadiri oleh seluruh rakyatnya dari daerah-daerah itu, harus mengutus perwakilan-perwakilan mereka. Maka banyak dari daerah itu yang anak-anak pejabat itu ikut hadir, ya, ikut hadir di pesta kerajaan itu. Masalahnya, kerajaan itu dalam pesta itu menyediakan berhala besar, dan setiap yang ikut perayaan itu harus sujud kepada berhala itu. Rupanya ada anak-anak pejabat, anak-anak muda pejabat itu yang berpegang kepada agamanya Musa. Bagi yang berpendapat kisah Ashabul Kahfi itu setelah era Isa alaihi salam. Tapi yang berpendapat bahwa itu kejadiannya sebelum era Isa bin Maryam, berarti berpegang kepada agama para nabi sebelumnya. Jadi anak-anak muda 7 orang ini tidak mau. Sementara mereka anak-anak pejabat nih yang 7 orang ini. Akhirnya mereka pun tidak hadir dalam acara sesembahan itu. Maka jasus kerajaan memberi tahu kepada sang raja bahwa ada anak-anak muda, anak-anak pembesar tidak mau sujud kepada berhala. Maka dipanggillah 7 anak muda ini untuk diinterogasi. Ya, kenapa tidak mau? Ada apa kan gitu? Tapi karena mereka tidak punya kekuatan, sehingga mereka hanya mengingkari dengan hati saja. Kemudian sepakatlah 7 anak muda ini
untuk kabur dari kerajaan itu. Mereka meminta 3 hari berpikir. Rupanya 3 hari berpikir itu digunakan untuk kabur, sebab kalau tidak mereka bisa dibunuh, ya, karena dianggap menentang raja. Betullah kemudian 7 orang ini kabur, dan mereka pun kemudian sampai di sebuah gua. Dan ingat, 7 orang ini tidak ada koordinasi satu dengan yang lainnya, satu dengan tidak saling kenal sebenarnya. Saling kenal itu ketika mereka menghindari untuk menyembah berhala. Mereka kayak menghindar, rupa-rupanya ketemu. Nah, kenalanlah mereka. Kemudian ketika kabur sama-sama, maka mereka kemudian masuk ke dalam gua. Nah, gua itu disebut kahfi. Ghar dengan kahfi beda. Kalau gua Hira itu disebut ghar karena tidak dalam. Kalau kahf itu gua yang dalam, yang panjang, itu disebut kahfun. Masuk ke dalam gua itu, menakutkan gua itu. Lah kemudian gua itu ditutup supaya tidak ada orang yang curiga, dan anjingnya dibiarkan menjaga pintu. Lah ketika kemudian anak-anak muda ini sudah berhasil sembunyi, rupanya jejak mereka ketahuan sama prajurit raja. Sampai ke gua itu juga tuh prajurit itu. Cuman karena gua itu menakutkan, akhirnya tidak ada satupun prajurit yang bisa masuk, dan ketakutan untuk masuk itu takut mereka. Sehingga mereka kemudian mengatakan, sudah kita tutup rapat saja, tambah lagi batunya supaya mereka mati kelaparan dan kehausan dalam gua itu. Makin kemudian ditutup rapat-rapat gua itu. Sementara Ashabul Kahfi yang sudah dalam gua itu sudah Allah tidurkan selama 300 tahun lebih, ya, 3 abad lebih. Lah kemudian setelah lama mereka tertidur, detik-detik ketika mereka hendak dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba kemudian ada penggembala kambing. Ketika itu langit mau hujan tuh, dia mau menyelamatkan kambing-kambingnya. Akhirnya dia pun, pengembala ini sampai pula di bukit itu dan di pintu gua, dan dilihatnya ada celah-celah gitu ya di situ. Oh, ini ada gua, nampaknya gua nih. Dibongkarlah sama dia batu-batunya itu. Kemudian masuklah Hawa dari luar ke dalam gua dan membangunkan satu di antara 7 orang itu. Setelah 300 tahun lebih itu. Akhirnya kemudian yang satu ini ketika melihat kawan-kawan yang lain belum terbangun, dia berinisiatif keluar ingin membeli makanan. Ya. Keluarlah anak muda yang satu terbangun ini membeli makanan. Ketika sampai di pasar kan kondisinya sudah berbeda tuh, udah 300 tahun lebih. Ya. Jadi penjual makanan itu bingung, uang yang dipakai tidak sama dengan uang yang mereka pakai. Ini uang lama ya, uang kuno lah bahasa kitanya ya, udah 300 tahun lebih kan gitu, nggak laku lah. Akhirnya kemudian habar anak muda yang membuat uang kuno yang di zaman Raja Zalim itu ya. Kemudian sampailah kepada raja yang berkuasa hari itu. Kemudian diceritakan, tapi raja ini nggak percaya. Ya, termasuk juga orang-orang itu tidak percaya kalau orang ini tidurkan 300 tahun lebih kan itu. Akhirnya sama anak muda ini dibawa ke gua tadi. Dilihatkan guanya, dilihatkan saudara-saudara yang masih tertidur, yang meninggal itu seluruhnya sudah dicabut. Baru setelah datanglah orang menyaksikan bagaimana ruh dan jasad dijadikan satu dan mereka pun terbangun semuanya. Barulah kemudian raja dan penduduk itu yakin bahwa mereka ditidurkan selama 300 tahun. Kebetulan rajanya sudah beriman kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun kemudian diagungkan dan dijadikan para tokoh-tokoh agama di zaman itu. Tapi di sini ikhwatu fiddin, syahidnya adalah Ashabul Kahfi ini mereka tidak melawan. Mereka tidak menasihati dengan lisan, apalagi dengan perbuatan kan, karena konsekuensinya kan jelas tuh. Akhirnya mereka hanya bisa diam, hanya bisa mengingkari dengan hati saja, kemudian kabur. Ya. Jadi ingkar kemungkaran serendah-rendahnya itu adalah dengan hati, jangan didiamkan saja. Minimal kalau antum tidak bisa mencegah dengan perbuatan, tidak bisa mencegah dengan lisan, dengan hatilah kan itu ya. Bahwa ini tidak benar nih. Ini kisah yang pertama. Kemudian kisah yang kedua, kisah Ashabul Jannataini, kisah pemilik dua kebun. Jadi kisah pemilik dua kebun ini masih disebutkan dalam surah Al-Kahfi.
Jadi ada dua orang berserikat itu dalam rangka berniaga, entah karena masalah apa kemudian terjadi perselisihan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dukum ba'dha. Kebanyakan orang yang bersyirikat itu pasti akan mengalami kezaliman satu dengan yang lainnya, pasti itu. Makanya kalau orang bekerja sama dalam rangka bisnis, pasti ada kezaliman di dalamnya. Uangnya dibawa lari, tidak adil dalam pembagian untung, kan gitu ya. Mesti itu ada yang ditipu, ya, ada yang diambil haknya. Makanya banyak orang yang tidak mau berbisnis, berserikat itu karena banyak kezaliman biasanya, kecuali yang Allah rahmati saja. Lah, akhirnya dua orang ini karena bermasalah dibagi dua. Ya sudahlah, kita sampai di sini aja kerjasamanya. Ambil 50% uangmu, saya ambil 50% uangku. Rupanya yang satu ini orang soleh dan yang satunya orang jahat. Lah, yang orang baik ini yang 50% sudah dapat uang itu, Allah takdirkan orang ini diinfakkan semua hartanya. Semua hartanya diinfakkan, tidak ada yang tersisa. Sementara yang satu ini bakhil, sama sekali tidak diinfakkan. Dia beli 2 kebun, kemudian sisanya dia digunakan untuk karyawan dan sisanya untuk menikah. Rupanya Allah takdirkan 2 kebun itu berkembang dan tidak dizalimi sedikit pun hasilnya. Artinya panennya setiap hari, nggak ada musimnya. Aneh, kita aja makan durian nunggu musim durian, ya kan? Mau manggis saja nunggu musim manggis. Ini nggak ada musimnya. Walam yadlim minhu syai'ah, sama sekali tidak dizalimi oleh Allah, hasilnya tiap hari, sehingga kayalah jadinya. Lah kawannya yang baik ini suatu ketika akhirnya dia teringat dengan kawannya yang lama. Dia sedang kesulitan ingin cari pekerjaan. Akhirnya kemudian melamarlah dia bekerja kepada kawan serikat yang sudah kaya, yang memiliki 2 kebun itu. Ketika ketemu, ya kalau kita kan senang tuh kawan lama gitu kan. Tapi biasanya kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Orang itu akan sombong, akan jahat, akan melampaui batas kalau kekayaannya dibuka. Biasa seperti itu. Kalau lagi miskin baik antum sama dia, sudah jadi kaya antum aja nggak dilihat sama dia, nggak kenal, pura-pura nggak kenal sama kita, ya kan begitu ya. Lah ini mau melamar nih pekerjaan daripada ke yang lain. Nah ini kan mantan kawan, mungkin lebih mudah mencari pekerjaan, malah kemudian dihina, malah dibodoh-bodohkan gitu ya. Bahasa kitanya bodoh kau, kenapa kau infakkan semua hartamu, kenapa nggak seperti aku, kau beli dulu sawah begini-begini, mungkin nggak kere kamu gitu, dihina-hina apa. Akhirnya kemudian dia menasihati. Ya, ini namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan lisan. Ya, dengan lisan dinasihati, kan disebutkan dalam Al-Quran bagaimana percakapan kedua orang ini. Kemudian Allah mengatakan wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadli minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi. Dari sini mulainya. Faqala li sahibihi, berkatalah dia kepada kawannya, wa huwa yuhawiruhu, dengan bangganya dia mengatakan, ana aktsaru minka malan wa azzu nafar. Lihat aku sekarang sudah banyak harta, aku sudah kaya. Lihat pekerjaku banyak. Kemana hartamu? Begitu ya. Kemudian dia mengatakan wa huwa zalimu li nafsi, dia menzalimi dirinya dengan kesombongannya itu. Lebih parah lagi dia mengatakan, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia mengatakan, ini kekayaanku nggak akan musnah. Lihat tiap hari panen, nggak mungkin musnah. Kalaupun seandainya aku mati, katanya, aku mati, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik di akhirat, katanya. Ini persis seperti yang difirmankan dalam surah Al-Fajr, di mana kalau merasa bahwa Allah memberikan kekayaan, dia mengatakan apa? Rabbi ar-Rahman. Tapi kalau disempitkan hartanya, Rabbi ahana. Jadi seolah-olah
tanda sayang Allah itu karena Allah membiarkan dibentangkan rizki. Karena ada orang manusia yang mengira bahwa kalau Allah nggak cinta dengan saya, oh mungkin sudah miskin saya. Tapi karena cinta dengan Allah, cinta dengan saya, makanya Allah biarkan saya kaya katanya. Dikiranya cinta Allah kepada kita itu faktornya harta dan kekayaan, bukan. Dia mengatakan seperti itu. Makanya di sini mulai nasihati kawannya yang baik ini. Qala lahu sahibu wa huwa yuhawiru. Ini sekarang ganti orang baik ini yang menasihati. Akafarta billadzi khalaqa min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaqa rajula. Apakah kamu akan kufur dengan zat yang menciptakan kamu dari tanah, dengan zat yang telah banyak memberikan nikmat kepadamu? Engkau tercipta dari air sperma, kemudian Allah sempurnakan sehingga menjadi orang kaya sekarang. Lakinnallahu wa rabbi wa la usyrik bi rabbi ahada. Tapi Allah Rabbku, tidak mungkin aku menyekutukan Rabbku sedikit pun dengan siapapun. Kemudian banyak dia, antum bisa baca sendiri surah Al-Kahfi, menasihati orang ini. Tetapi balasannya justru ketika orang ini, orang saleh ini menasihati sampai kepada kalau engkau tidak bertobat, tidak tetap sombong begitu, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pasti akan diazab oleh Allah. Tidak yakin dia dengan nasihatnya. Keesokan harinya, kononnya orang kaya ini mau menunjukkan kebunnya. Kalau nggak percaya kebunku ini katanya, ayo kita ke kebun katanya. Berangkatlah dua orang ini ke kebunnya. Ketika sampai di kebunnya seolah-olah bukan kebunnya. Kenapa? Karena dua kebun itu semua terbakar. Jadi hari ini berdialog, malamnya Allah kirim halilintar membakar semua kebunnya. Jadi ketika besoknya diajak ke kebunnya itu, rasanya di kebun saya, oh mungkin salah alamat, ayo kita cari lagi. Mutar lagi ke tempat itu lagi. Ya memang itu kebunnya kan itu. Emang kebun siapa kan itu? Dari situ dia lemas, gigit jari. Kemudian baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam takun lahu fi'atun yansuruna min dunihi wa ma kana muntasira. Baru dia mengatakan ya laitani, duhai kiranya aku tidak menyekutukan Rabbku dengan siapapun. Tapi di sini kisah syahidnya apa? Mengingkari dengan lisan, ya, ashabul jannatain. Kemudian yang ketiga kisah Dzulqarnain. Ini bukan dengan lisan lagi kalau Dzulqarnain ini. Kalau ashabul kahfi kan dengan lisan. Kalau sekarang ashabul jannatain, ashabul kahfi dengan hati. Kemudian kisah dua kebun dengan lisan. Kalau Dzulqarnain ini dengan niat, langsung dengan kekuatan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang perjalanan Dzulqarnain ini 500 tahun dia bersama pasukannya ke ujung barat, timur, dan ke ujung-ujung arah. Tapi Al-Quran hanya menyebutnya 3 arah saja Dzulqarnain ini, ya, ke Maghrib Syamsi, ke ujung barat, kemudian ke Masyrik, ke ujung timur, kemudian ke utara, ya, hanya 3 arah saja disebutkan. Tetapi disebutkan Dzulqarnain ini, bagaimana Dzulqarnain ini menasihati al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar itu dengan niat. Perhatikan kalimat hatta idza balagha maghribasy syamsi wajada indaha taghrubu fi ainin hamiyatin wa wajadaha qauman qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adzib. Di sini syahidnya. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Qala amma man zalam fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu adzaban nuqra wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Jadi ketika Dzulqarnain ke arah barat, ke ujung barat, namanya Dzulqarnain. Qarnain di sini artinya 2 tanduk. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan jangan sholat ketika tanduk setan muncul. Kapan tanduk setan muncul? Ketika terbit dan ketika terbenam. Artinya Dzulqarnain itu sampai ke tempat terbitnya dan sampai ke tempat terbenamnya, gitu maksudnya. Jadi dari ujung ke ujung dia jalan tuh. Ketika dia mengarah ke ujung barat, dia menemukan kaum
yang mereka melakukan kesyirikan, ya, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zulkarnain ini kemanapun dia menginjak ke sebuah negara, ke sebuah tempat, pasti memiliki. Makanya Allah mengatakan wa atba as-sababa. Sababa di sini artinya Zulkarnain itu punya apapun yang dihajatkan dalam masyarakat. Jadi tentaranya itu kalau kesehatan sudah ada dokternya, ya. Kalau sudah soal jalan sudah ada arsitekturnya, gitu ya. Kalau soal perniagaan sudah ada tim ekonominya, gitu. Kalau keuangan sudah ada timbangnya, gitu. Jadi ada semua Zulkarnain itu. Jadi kalau dia sampai di sebuah tempat, maka Zulkarnain ini akan mengajak orang-orang itu beriman kepada Allah. Kalau mereka beriman, maka Zulkarnain akan menempatkan orang-orangnya di situ sebelum dia melanjutkan perjalanan, dan orang-orangnya disuruh mengembangkan tempat itu. Apa yang kurang? Ya. Betul-betul dimajukan sama Zulkarnain. Baru kemudian beralih ke tempat lain. Kalau sudah maju beralih ke tempat lain. Tetapi kalau mereka menolak ajakan dakwah Zulkarnain, di sini Zulkarnain langsung mengingkari kemungkaran dengan niat, dengan kekuasaannya. Allah katakan tentang hakikat Zulkarnain, qala Zulkarnain mengatakan amma man zalam, adapun yang berbuat zalim, melakukan kesyirikan, membangkang syariat, fasaufa nu'adzibu, aku siksa dia. Langsung dengan tangan kekuasaannya kan, karena dia punya pasukan besar, tidak terkalahkan pasukannya, ku siksa dia. Summa yuraddu ila rabbi, dan kelak nanti kalau dia dikembalikan kepada Allah setelah kematiannya, fasayu'adzibuhu adzaban nukra, di akhirat diazab lagi. Sudah ku azab di dunia, di akhirat Allah yang azab dia. Oh gitu ya. Karena dengan kekuasaannya dia punya kekuasaan. Tetapi wa amma man amana wa amila salihah, kalau dia menerima dakwahku, mau beriman, mau beramal saleh, falahu jazaa'al husna, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Ku bangun negaranya, ku majukan daerahnya, gitu ya. Jadi Zulkarnain ini memberikan kepada kita satu faedah bahwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bil yad, dengan kekuasaan. Nah, itulah arti sabda Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, dengan tangan, di kekuasaan. Kalau tidak bisa, fa illam tastati fa bilisani, maka dengan lisan seperti ashabul jannatain. Fa illam tastati, kalau tidak bisa, fa biqalbi, maka dengan hati seperti ashabul kahfi. Ya. Itulah tartib al-inkar al-munkar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di zaman Rasul ada orang bawa gelang emas, ya kan? Apa kata Rasul? Copot. Copot, karena gelang itu tidak bermanfaat bagi kamu sedikit pun. Dia mengatakan, kalau engkau tidak mencopotnya, aku yang membuangnya. Karena laki-laki tidak boleh memakai emas, yang tidak boleh. Kalau perempuan boleh gitu. Kemudian ketika ada seorang laki-laki yang pakai gelang, ditanya sama Rasul, itu gelang apa itu? Dia mengatakan minal wahinah. Oh, gelang ini untuk obat Rasul. Kalau aku pakai gelang ini aku semangat, katanya. Kalau nggak pakai gelang ini aku lemas, katanya. Oh, ini jimat namanya kan? Maka Rasul mengatakan inziha fa innahu la taziduka illa wahnan. Lepas, karena jimat itu tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Kemudian Rasul tutup dengan kata-katanya, wa imitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kalau jimat itu masih nempel di badanmu, kau mati, kau tidak akan beruntung selamanya. Artinya Rasul betul-betul mengingkari sebuah kemungkaran. Masih banyak pembahasannya, ikhwan, tapi sudah azan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.